arteri dulu, karena nanti arteri sama vena itu kayak mimilan mintuno, pasangan gitu ya, jadi hampir mirip. Kalau saraf tadi agak beda. Yang pertama kita tahu saraf arteri itu kan darah bersih, semua berasal dari jantung ya, dari ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dia akan dipompa naik ke aorta. Aorta nanti bercabang, ada arteri karotis komunis yang ke arah kepala dan arteri subclavia yang ke ekstremitas atas. Yang ke arah kepala arteri karotis komunis. Nah, komunis itu kan penyatuan. Terus dia akan bercabang menjadi dua, arteri karotis interna masuk ke dalam otak dan arteri karotis eksterna yang memvaskularisasi di luar dari batok kepala sampai ke wajah. Itu yang ke kepala dan tangan. Lah cabang yang ke bawah itu nanti merupakan kelanjutan dari aorta descendens yang masuk ke dalam torak, itu namanya aorta toraksika. Itu daerah torak. Aorta toraksika akan menembus diafragma masuk ke dalam rongga abdomen, namanya berubah jadi aorta abdominalis. Nah, dari aorta abdominalis ini di gambar paling atas, dia akan bercabang dua di daerah perbatasan dengan pelvis menjadi arteri iliaca communis. Communis dexter yang kanan, communis sinister yang kiri, gitu ya. Itu awal dari vaskularisasi di ekstremitas inferior. Arteri iliaca communis, nah, ada komunis lagi pasti ada cabangnya dong, ada. Dia akan bercabang menjadi dua cabang utama, arteri iliaca eksterna yang memvaskularisasi daerah luar dan sebelah lateral, serta arteri iliaca interna. Interna berarti dia masuk ke dalam, dia akan memvaskularisasi organ-organ viscera, organ dalam panggul. Nah, karena di ekstremitas itu adalah kuncup yang keluar, maka kita akan mendapat vaskularisasi dari arteri iliaca eksterna untuk kaki kita, gitu ya. Nah, arteri iliaca eksterna itu akan bercabang-cabang ya sebelum mencapai ini, mencapai apa namanya, paha atau femur. Cabang yang di atas ini ada arteri circumflexa, arteri iliaca circumflexa, baik yang profunda maupun yang superficial. Begitu. Kemudian di bawahnya dia ada dua percabangan. Namanya berganti, bukan arteri iliaca eksterna. Ketika sudah bercabang dua besar ini, namanya menjadi arteri profunda femoris. Arteri profunda femoris untuk yang ke arah posterior. Dan satu lagi yang ke arah luar atau ke arah depan ya, dia namanya arteri femoralis. Femoralis itu yang besar, lurus. Kalau yang profunda femoris itu dia lebih ke profunda atau ke dalam, dan nantinya akan ada cabang-cabang kecil yang mengelilingi tulang femur ya. Nama arterinya yang mengelilingi femur ini adalah arteri perforasi, arteri perforating arteries, gitu. Nah, kita lanjutkan untuk yang arteri femoralis itu nanti setelah berjalan ke depan ke medial femur, ngarah ke belakang adik-adik, ke arah poplitea. Jadi kalau regio genu depan itu ada patella, kalau yang posterior itu namanya regio poplitea. Sehingga arterinya ganti nama lagi nih, jadi arteri poplitea, gitu ya. Arteri poplitea
posterior yang ada di belakang dan arteri tibialis anterior yang mengarah ke depan, jedulnya di sini. Arteri tibialis anterior, dan itu sambungan ya. Jadi dia menembus membran interosea, membran antar tulang ya. Di tangan juga gitu, tapi namanya beda. Nah, yang posterior ini tadi ada arteri tibialis posterior dan satu lagi arteri fibularis. Arteri fibularis itu berjalan di daerah lateral, nanti akan beranastomose begitu ya, akan membentuk plantar anastomosis dengan cabang dari arteri tibialis posterior. Nah, arteri tibialis posterior di daerah plantar itu akan berlanjut menjadi dua arteri. Yang pertama adalah arteri plantaris medialis yang memberikan vaskularisasi ke arah jempol, dan arteri plantaris lateralis yang akan memberikan vaskularisasi ke arah jari-jari. Sedangkan untuk arteri fibularis itu akan berlanjut di daerah malleolus yang lateralis. Nah, ini berubah nama menjadi arteri malleolaris lateralis gitu ya. Di sini ada anastomosis ketemuan gitu ya. Anastomosis plantaris karena di daerah telapak kaki, di dorsal, di daerah pergelangan kaki dorsal juga ada anastomosis ya. Juga ada anastomosis begitu. Ini dari anterior, ini dari posterior. Oke. Kemudian di daerah bawah ini lanjutan dari arteri tibialis anterior, ini ada arteri dorsalis pedis. Arteri dorsalis pedis itu ada di daerah pergelangan kaki depan tengah. Itu berfungsi untuk mempalpasi nadi. Kalau di tangan, di tangan kan di radialis ya. Kalau di kaki di dorsalis pedis itu. Jadi kita bisa meraba nadi yang paling besar itu di sini di leher, arteri karotis kanan kiri. Kemudian bisa juga di tangan, arteri radialis. Kemudian di kaki ada arteri dorsalis pedis, dan mungkin juga di daerah inguinal. Tapi kan nggak lazim ya, saya mau mengukur nadi pasien, coba celananya dibuka, nah, nanti malah dikira ngapain gitu. Jadi ada banyak tempat. Nah, kalau misalnya orangnya nggak punya ekstremitas superior, aduh mau mengukur nadi kok nggak ada radialisnya, ya cari yang di kaki, di dorsalis pedis begitu. Nah, ini kalau dari belakang ya, arteri femoralis tadi ada yang cabang profunda yang bercabang-cabang menjadi perforating artery yang melingkari femur, itu cabang dari arteri femoris yang profunda. Sedangkan arteri femoralisnya sendiri dia akan berlanjut sebagai arteri poplitea, dan seterusnya dari poplitea bercabang 3. Nah, adik-adik ingat nanti bedanya dengan vena. Kalau arteri itu arahnya dari proksimal ke distal, ya kan? Kalau vena arahnya dari distal ke proksimal. Sehingga kalau pertanyaannya misalnya ditunjuk arteri femoralis begitu ya, jawabannya salah. Soal yang ditunjuk adalah titik-titik, jawabannya arteri femoralis, gampang lah. Kemudian soal B-nya, jawaban A akan mengalirkan darah menuju ke titik-titik-titik. Tentu adik-adik jawabnya bukan ke atasnya, tapi ke distalnya. Jawabannya bisa ke arteri poplitea. Nah, yang jawaban tuh yang langsung di dekatnya ya. Jangan jawab arteri femoralis akan mengalirkan darah ke arteri dorsalis pedis. Ya benar, tapi terlalu jauh gitu kan. Yang langsung
begitu. Nah, makanya saya minta adik-adik melihat gambarnya, jangan hanya ngapalkan namanya tapi nggak tahu barangnya. Nanti kalau ditanya urutannya bingung gitu ya. Itu untuk arteri. Nah, ini sekarang untuk vena itu hampir sama, tapi arahnya beda. Dia dari distal ke proximal. Dari distal di sini ada arcus venosus dorsalis. Kalau yang tadi arcus plantaris gitu ya. Nah, arcus venosus dorsalis akan mengalirkan venanya ke arah proksimal. Untuk daerah anterior dia akan diterima oleh vena tibialis anterior. Sama ya kayak arteri tadi, kan ada arteri tibialis anterior. Alhamdulillah ngurangi hafalannya. Untuk daerah posterior ini ada vena tibialis posterior dan vena fibularis. Sama juga dengan arteri ya, hanya arahnya beda. Jadi kalau ditunjuk arteri daerah tibialis anterior, soal B-nya jawaban A tersebut akan mengalirkan darah ke titik-titik-titik. Jawabannya bukan ke vena dorsalis ya, tapi dia akan mengalirkan darah ke proksimalnya. Proksimalnya di mana? Di sini, di vena poplitea. Begitu, oke. Pelan-pelan ya. Habis ini makan siang kok kata lapar. Ini sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari vena poplitea dia akan bermuara lagi ke atas menuju ke vena femoralis. Kemudian dari vena femoralis dia akan bermuara ke vena iliaca externa. Dapat aliran tambahan teman ya dari vena iliaca interna gabung dengan externa, bermuara ke vena iliaca communis dan akhirnya ke vena cava inferior. Selanjutnya vena cava inferior naik ke atas akan masuk ke atrium dexter gitu. Itu untuk vena. Sekarang vena ini ada yang tadi profunda ya, yang di jalannya di otot dan nempel ke tulang. Kalau yang superficial itu di permukaan fasia deh. Jadi otot ditutup oleh fasia, terus ternyata ada vena yang jedul gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, di sini nih ada namanya percabangan. Selain yang ke arah profunda, ada yang ke arah luar adik-adik. Namanya vena sapena magna, great saphenous vein. Vena sapena magna itu dipercabangkan juga oleh vena femoralis ya, nanti bermuaranya akan ke vena femoralis. Nah, vena sapena magna atau yang besar berarti ada dong yang kecil, ada. Yang kecil itu di daerah posterior dari cruris, small saphenous vein. Kalau yang besar dia berjalan dari anterior malleolus medialis kaki naik ke atas ke daerah posterior di poplitea tapi daerah medial ya. Kemudian naik ke arah paha bagian medial dan bermuara ke vena femoralis di daerah lubang, semacam ada lubang di fasianya namanya hiatus saphenous. Nah, hiatus kayak kalau komik webtoon ada penulis yang hiatus, nah, artinya dia lagi nggak bikin gitu ya. Nah, ini lubang, jadi fasianya terputus di sini. Suka baca webtoon nggak? Radio, kok radio? Ya. Oke. Kemudian dari hiatus saphenous dia masuk bergabung dengan vena femoralis, itu vena sapena magna. Kemudian ada vena sapena parva, dia masuknya di daerah regio poplitea. Itu ya. Kemudian kita itu vena superficial yang besar di kaki itu ada dua itu, sapena magna dan sapena parva. Sedangkan yang lain tadi itu di dalam fasia. Makanya ini superficial
vein, judulnya kayak gini. Saya selalu meletakkan judul di samping karena biar gambarnya lebih luas gitu ya, nggak terpotong oleh judul itu udah kecil-kecil terpotong nyebeli gitu. Nah, vena superficial artinya bisa terlihat kalau orangnya kurus. Vena itu kan logikanya dia terlindung oleh lapisan lemak subkutis ya. Kalau atlet cowok biasanya lemaknya dikit banget sehingga ini bisa kelihatan di pahanya gitu ya. Ini adalah vena sapena magna jalan. Nah ini dari bawah sini ya, dari anterior malleolus medial jalan ke arah medial betis, medial poplitea ke arah paha medial, dan di sini tadi hiatus saphenus. Kalau aliran venanya ini dek apa namanya tidak lancar. Vena itu kan pasif ya, dia bisa pompa darah ke jantung itu pasif, bukan kayak arteri yang punya daya itu untuk mengkontraksikan ya. Selain itu juga kan arteri dibantu dari pompa jantung, dibantu oleh gravitasi, sehingga arteri itu sor gampang. Kalau vena itu butuh effort, dia itu dari jaringan yang sudah dipakai terus keluar darah vena dan harus melawan gravitasi ke jantung kita biar balik. Kalau nggak bisa melawan gravitasi nanti jadi varises. Nah, biar venanya nggak varises, vena itu punya katup sebenarnya. Jadi kalau darah itu sudah naik ke atas, karena gravitasi kan dia pengen turun terus, ada kayak cangkir-cangkir di dinding venanya supaya nampung darah nggak balik lagi ke bawah. Karena kalau nggak ada katup ini bengkak dong kaki kita gitu. Tapi selain katup itu juga dibantu oleh gerakan deh. Makanya tadi saya bilang, ayo digerakin dulu nih kakinya biar venanya nggak numpuk darah di sana, karena dia bisa mengembalikan darah ke atas kalau ada kontraksi otot di sekitar pembuluh darah tersebut. Makanya kalau pegel kan kalian gerak-gerakin gini kan enakan karena pompa venanya terbantu gitu. Nah ini ya gambaran skematis dari vena sapena magna. Ini gambar vena sapena parva. Vena sapena parva ini nanti masuk kemana sih? Ya dia bakalan masuk ke vena yang di belakang, vena poplitea, gitu ya. Jadi vena sapena parva akan bermuara ke vena poplitea. Kalau vena sapena magna akan bermuara ke vena femoralis, gitu. Nah, ini ada yang hijau-hijau itu apa toh? Hijau-hijau itu adalah sistem limfatik. Sistem limfatik itu temennya vena gitu ya. Nah, ada beberapa grup. Nah, kalau ini kan pembuluh limfanya. Kalau yang berintil-berintil warna hijau itu adalah nodus limfaticus. Di daerah kaki yang utama besar ada nodus limfaticus inguinalis. Karena dia di atas fasia maka namanya inguinalis superficialis. Kalau yang di bawah fasia namanya nodus inguinalis yang profunda. Nah, yang superficial itu ada yang di atas dari ini ligamentum inguinale itu yang superior group, kalau yang di bawah inferior group. Nah, selain itu ada nodus lymphaticus inguinalis profunda yang ada di dalam dari fasia tersebut ya, di hiatus saphenus itu. Nah, selain di sini di daerah lutut belakang atau daerah poplitea juga ada nodus lymphaticus popliteal. Ini yang dilihatkan yang superficial. Jadi ada 1, 2, dan 3. Kalau yang dalam kan susah ya, untuk merabanya agak susah gitu. Nah itu dia akan memblokade infeksi dari daerah distalnya sesuai aliran vena tadi. Nah ketika ada penyakit nodus limfaticus akan membesar, namanya limfadenopati. Kalau ada keganasan maka juga akan menyebabkan pembesaran kelenjar limfa. Nah ini gambar skematis dari aliran limfa ya, ini
yang superficial, superior, superolateral, dan ini yang inferior. Ada yang membagi superolateral, superomedial. Pokoknya diraba aja di inguinal. Kalau ada berenjel-berenjel, curiga itu ada sesuatu gitu ya. Nah kalau di foto ronsen dengan angiogram atau pembuluhnya diisi kontras sehingga kelihatan putih, kalau ada gini berenjel-berenjel, ini bukan tumor ya, tapi nodus limfatikus. Oke. Arteri, vena, limfa, saraf udah. Sekarang fasia. Nanti kalau ditanya otot itu kan dibungkus sama fasia. Fasia yang membungkus di daerah paha itu namanya fasia lata, lebar lata. Kalau yang membungkus di daerah kruris namanya fasia cruralis. Nah, kalau fasia lata tapi yang mengalami ketebalan di daerah lateral dari paha namanya jadi tractus iliotibialis. Tract itu jembatan gitu ya. Tractus iliotibialis karena dia berasal dari ini tuberculum crista iliaca, dari kata iliumnya ya. Iliotibialisnya karena dia sampai ke bagian tibia yang lateral, makanya namanya tractus iliotibialis. Contoh soalnya ditunjuk daerah paha. Fasia yang berada di daerah yang ditunjuk adalah titik-titik. Jawabannya fasia lata. Jawaban A yang mengalami penebalan sepanjang crista iliaca sampai dengan tibia akan membentuk titik-titik-titik tractus iliotibialis. Nah, contoh soalnya begitu. Kemudian selain fasia lata, tractus iliotibialis dan fasia cruralis ada kayak penebalan band pita gitu ya Dek ya, melingkari pergelangan tangan kita, namanya retinaculum extensorum. Retinaculum extensorum. Nah itu seperti pengikat gitu ya, biar sendi kita lebih kuat, nggak gampang dislokasi, nggak gampang protol, nah gitu ya. Kemudian tadi ada trigonum femoralis. Kalau hiatus saphenus yang ini, hiatus saphenus lubang ini ya, mana tadi? Ya lubang ini itu kan di permukaan dari fasia. Kalau fasianya dibuka, terus ototnya dibuka sehingga kelihatan seperti ini namanya trigonum femoralis. Trigonumnya maya ya, dibatasi oleh otot ini sartorius, di sebelah lateral, di medial ada musculus adductor longus, dan di arah superior ada ligamentum inguinale. Ligamentum inguinale itu dari sias sampai ke tuberculum pubicum. Ini adalah membentuk trigonum. Kalau ditanya batas lateralnya musculus sartorius, batas superiornya trigonum inguinale, batas medialnya musculus adductor longus. Dasarnya apa? Dasarnya ada musculus iliopsoas dan musculus pectineus. Itu dasarnya, bednya. Sedangkan isinya apa? Isinya vena, arteri, dan nervus femoralis. Perhatikan urutannya ya, yang di medial itu vena. Jadi kalau yang ditunjuk ada serabut-serabut paling medial, jawabnya vena, femoralis. Tapi kalau yang ditunjuk yang tengah, arteri, femoralis. Kalau yang ditunjuk serabut-serabut daerah lateral dekat dengan otot sartorius, jawabnya nervus femoralis. Vena, arteri, nervus, ven gitu. Nah, vena dan arteri itu keluar dari lubang ini ya, dari lubang di daerah inguinale. Kalau terjadi kelemahan dari serabut-serabut atau fasia yang ada di sini, bisa terjadi hernia. Jadi ususnya itu brojol keluar ke daerah paha, hernia femoralis namanya, atau hernia inguinalis ya, karena di daerah inguinal. Kalau femoral bisa di tempat lain. Hernia inguinalis itu ada yang direct,
funiculus spermaticus atau saluran sperma pada laki-laki ya, ada satu tempat lemah lagi. Nah, di daerah paha ini juga bisa untuk mempulsasi tadi arteri femoralis. Kalau misalnya leher nggak keraba, tangan nggak keraba, pengen mastiin arteri femoralis, kalau pasiennya rela ya silahkan gitu ya. Kemudian ke arah belakang, ini ada yang penting karena terkait dengan injeksi ya, yang perlu diketahui di sana ada intragluteal injection. Kalau adik-adik disuntik di deltoid kan udah sering ya, yang perempuan terutama suntik apa itu yang kelas 1, kelas 3, kelas 6 kalau nggak salah itu disuntik terus suntik TT kalau nggak salah, tetanus toxoid gitu ya. Nah, kalau yang cowok iya tapi kayaknya nggak sesering cewek deh, karena kan nah itu beda itu ya, karena yang suka luka-luka itu cewek ya. Oke, jadi ini adalah daerah hijau itu yang aman, seperti lateral dan atas ya dek ya, di dekat dari tulang krista ini ya kan. Kalau adik-adik terlalu ke bawah, terlalu ke medial, nanti kena nervus ischiadicus. Nah, padahal tujuannya intragluteal, dimasukkan ke musculus gluteusnya, jangan ke saraf. Kalau kena saraf, resikonya iritasi saraf, bisa sakit banget, itu paling ringan. Kalau parah iritasi saraf, dia akan lumpuh gitu loh. Jadi hati-hati kalau nyuntik, harus pastikan daerah yang aman. Kemudian pasiennya tenang, ojo kroncalan ya. Nah, kalau kroncalan bisa kena salah sasaran, jarumnya patah di dalam, macam-macam komplikasinya. Makanya fiksasinya yang benar. Kalau bayi ya dipegang benar, jangan sampai bergerak atau dibedong gitu ya, yang atasnya. Oke, ini ada arteri utama kalau di paha tadi arteri femoralis. Kalau yang di saraf utama itu di posterior nervus ischiadicus gitu ya. Ini yang main artery and nerve gitu ya. Jadi harus lebih perhatian gitu ya, karena ini besar sekali ya dek ya. Arteri femoralis kalau sampai trauma, perdarahannya luar biasa. Makanya fraktur femur itu harus cepat di infus ya, supaya tidak kekurangan volume dalam vaskuler. Kalau volume yang dipompa jantung nggak ada, gagal jantung, jantungnya nggak ada yang dipompa, tubuh akan mengkompensasi jantung aku belum dapat darah, pompa lebih cepat, harusnya 60 sampai 100 kali per menit, dia disuruh lebih cepat sampai 200 kali per menit. Akhirnya dia lelah, akhirnya dia cuma tapi tidak memompa. Nah, itu shock hipovolemik. Makanya kalau ada kecelakaan semuanya dicek, jangan sampai ada fraktur yang sampai pecahnya pembuluh darah nggak ketahuan. Oke, kemudian kita ke lutut. Kalau tadi pantat, sekarang lutut. Nah, lutut itu ada kelainan juga. Kan normalnya bentuk tulangnya seperti ini ya. Sudut kanan kiri lututnya harus seimbang begitu. Tapi kalau sudut daerah lateralnya lebih besar daripada medial, maka nama kelainannya genuvarum atau kakinya bentuk O. Kalau lawannya, kalau sudut daerah lateralnya lebih kecil daripada yang medial, kakinya bentuk X, namanya genovalgum. Nah, nanti jangan kualik ya. Kemudian ini dorsalis pedis pulse. Di mana sih letaknya? Di sini loh, ini loh, arteri dorsalis pedis di sepanjang ini. Adik-adik bisa nyari di daerah sini atau di daerah agak ke bawah, tergantung kondisi mana yang lebih jelas begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ternyata sudah habis sampai di sini.
Coba. Ada pertanyaan?